Kali ini saya akan menceritakan pengalaman yang terjadi pada sahabatku. Namanya Ardi, seorang pendaki berusia 27 tahun asal Mojokerto. Ini cerita terjadi pada tahun 2017. Dia berangkat sendirian menuju sebuah gunung yang sudah lama ia impikan. Ia terbiasa mendaki bersama teman-temannya, tetapi kali ini entah mengapa ada dorongan kuat untuk pergi seorang diri. Katanya, ia ingin menguji batas diri sendiri. Perjalanan awalnya berjalan lancar. Jalur pendakian terasa jelas. Cuaca cerah dan langkahnya penuh semangat. Namun, memasuki hari kedua, kabut tebal turun menutupi hampir seluruh pandangan. Jalur setapak yang tadinya terlihat jelas kini hilang begitu saja, seolah ditelan kabut putih yang pekat. Ardi berusaha mengingat jalur, namun semakin ia berjalan, semakin ia merasa asing. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi dengan bentuk batang yang aneh. Suara serangga mendengung, diselingi angin dingin yang mengiris kulit. Jam demi jam berlalu. Ardi semakin panik. Persediaan makanan dan airnya menipis. Ponselnya tak ada sinyal. Ia berusaha mencari jalan keluar, tapi setiap langkah hanya membawanya semakin jauh, semakin dalam ke hutan yang terasa tak berujung. 3 hari berlalu. Tubuh Ardi sudah lemah, tenggorokannya kering, perutnya melilit lapar, dan kakinya gemetar menahan letih. Ia duduk bersandar di batang pohon, menatap kosong ke langit yang hampir gelap. Sudah cukup, mungkin di sini akhirku, gumamnya lirih. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Di tengah keputusasaan itu, samar-samar ia mendengar suara lembut seperti panggilan seorang perempuan tua. Anak muda, mengapa kau di sini? Ardi mendongak. Dari balik kabut muncul sepasang kakek nenek. Wajah mereka ramah, penuh senyum, seolah membawa ketenangan. Si nenek menggenggam tangannya, hangat sekali. Sedangkan si kakek menepuk pundaknya dengan lembut. Kau pasti lapar. Ayo, ikut kami. Rumah kami tidak jauh. Ardi terlalu lemah untuk bertanya lebih banyak. Ia mengikuti langkah mereka, menyusuri jalan kecil di antara pepohonan. Ajaibnya, meski sebelumnya ia merasa hutan begitu mencekam, kini jalannya terasa ringan, tenang. Bahkan ada aroma masakan yang menuntunnya. Tak lama, mereka tiba di sebuah rumah sederhana, terbuat dari kayu tua dengan lampu minyak yang temaram. Di sana, Ardi dipersilakan duduk. Si nenek menyuguhkan semangkuk nasi hangat dan sayur sederhana. Si kakek menuangkan air segar ke dalam cangkir. Ardi makan dengan lahap. Rasa lapar yang mencekiknya seakan hilang seketika. Setelah itu, ia dipersilakan tidur di tikar sederhana. Malam itu, ia tidur dengan nyenyak. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama tersesat. Keesokan paginya, si kakek berkata, "Jalan pulangmu ada di sebelah timur, nak. Ikuti cahaya matahari. Jangan menoleh ke belakang." Ardi mengucapkan terima kasih dengan penuh haru. Kalau bukan karena kakek nenek, mungkin saya sudah mati di hutan ini. Ia pun berjalan sesuai petunjuk.
Anehnya, jalur yang ia lewati terasa lebih jelas, lebih mudah. Hingga akhirnya, dari kejauhan, ia mendengar suara teriakan, "Ardi, Ardi." Ternyata itu adalah tim SAR. Mereka langsung berlari menghampirinya. "Ya Tuhan, kami menemukannya," seru salah satu anggota SAR. Ardi kebingungan. "Kenapa kalian seolah mencari saya lama sekali?" "Saya hanya tersesat semalam saja." Salah satu anggota SAR menatapnya dengan wajah tercengang. "Ardi, kau hilang sudah 1 minggu penuh. Kami mencarimu setiap hari. Bagaimana mungkin kau masih hidup tanpa makanan dan air?" Ardi terdiam. "Tidak, saya bersama sepasang kakek nenek. Mereka menolong saya, memberi saya makan, bahkan tempat tidur." Wajah para tim SAR berubah pucat. Di hutan ini tidak ada rumah, tidak ada orang tua tinggal di sini. Bahkan warga desa bilang sejak puluhan tahun lalu memang ada cerita tentang sepasang kokik neni yang dahulu tersesat dan tidak pernah kembali. Ardi menoleh ke belakang, ke arah hutan yang perlahan tertutup kabut. Ia merinding, tubuhnya gemetar. Ingatannya tentang rumah kayu itu masih jelas. Rasa hangat makanan itu masih nyata di lidahnya. Namun kini ia sadar, mungkin ia tidak diselamatkan oleh manusia. Mungkin ada arwah yang menjaga hutan itu dan entah mengapa memilih untuk menolongnya. Ardi pulang dengan tubuh selamat, tapi hatinya diliputi misteri yang tidak akan pernah bisa ia jelaskan. Beberapa hari setelah Ardi diselamatkan oleh tim SAR, ia sudah kembali ke rumah. Namun, hidupnya tidak lagi sama. Malam-malamnya dipenuhi mimpi yang aneh. Ia melihat rumah kayu tua itu lagi, lampu minyak yang berkelip, si nenek yang menatapnya dengan senyum hangat, dan si kakek yang selalu berpesan, "Jangan menoleh ke belakang." Setiap kali terbangun, Ardi merasakan aroma masakan yang sama seperti di hutan dulu. Padahal di rumahnya tidak ada siapa-siapa. Ardi mencoba menceritakan hal itu kepada keluarganya, tapi mereka hanya menganggapnya trauma karena pengalaman tersesat. Namun, rasa penasaran terus menggerogoti hatinya. Kenapa aku masih hidup? Siapa sebenarnya mereka? Batinnya. Suatu malam, ia membuka internet dan mencari tahu tentang gunung tempat ia tersesat. Ia menemukan sebuah kisah lama. Dulu, ada pasangan kakek nenek yang tinggal di desa dekat hutan itu. Mereka terkenal suka menolong pendaki. Namun, pada suatu musim hujan, mereka sendiri tersesat di hutan dan tidak pernah kembali. Hingga sekarang, banyak pendaki mengaku ditolong oleh penghuni gaib yang menyerupai mereka. Ardi merinding membaca kisah itu. Tangannya bergetar. Jadi, mereka bukan manusia? Rasa penasaran itu akhirnya membuat Ardi nekat kembali ke gunung. Meski semua orang melarangnya, ia ingin memastikan sendiri dengan bekal dan persiapan lebih matang. Ia masuk hutan di jalur yang dulu menyesatkannya. Siang berganti sore, kabut mulai turun. Jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba ia melihat bayangan samar. Sepasang orang tua yang berdiri jauh di antara pepohonan. Anak
muda. Suara itu terdengar lagi. Sama seperti sebelumnya, Ardi hampir melangkah. Tapi ia teringat pesan si kakek. Jangan menoleh ke belakang. Namun, kali ini ia memberanikan diri berbalik. Dan saat itulah di hadapannya rumah kayu itu berdiri. Tapi berbeda dari sebelumnya sekarang, rumah itu terlihat reyot, gelap, dengan papan-papan kayu lapuk. Dari jendela, ia melihat sesosok kakek dan nenek. Tapi wajah mereka pucat, mata mereka kosong, bukan lagi ramah, melainkan menyeramkan. Ardi mundur. Tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, suara mereka terdengar menggema. Kalau bukan karena kami, kau sudah jadi bagian dari hutan ini. Ardi berlari sekuat tenaga. Kabut semakin pekat. Dan dari belakang, terdengar suara langkah kaki berat. Ia hampir jatuh. Hingga akhirnya ia melihat sinar terang jalur resmi pendakian. Ia berhasil keluar. Nafasnya tersengal. Tubuhnya lemas. Saat menoleh ke belakang, rumah itu sudah hilang. Hanya tinggal hutan gelap sunyi. Sejak saat itu, Ardi tidak pernah lagi mendaki sendirian. Namun, di dalam hatinya ia tahu ada sesuatu di dalam hutan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan yang lebih menakutkan, ia masih sering bermimpi tentang rumah kayu itu. Dengan si nenek yang selalu berkata, "Suatu saat kau harus kembali, nak."